bergabung di podcast Favivu, Favor Fine Vendor for you. Asik. Hari ini partner saya ini adalah seorang MC, announcer, kemudian pengajar public speaking juga. Sekarang jadi pebisnis, bisnis makanan, bisnis Lupa ya. pendidikan. Lupa ya bisnisnya apa. Ya, ini ada Koro Beci, thank you Ko. Dan narasumber kita ini adalah seorang dekorator yang belum tahu mungkin karena nggak pernah nongol nih di event. Ini ada Lina dari Pepper Sweet. Halo. Apa kabar Lina? Baik. Masih tegang? Stres. Lu nanyain gua dulu dong, kabar Oh, iya. gua tuh gimana? Oh iya. Lu nanyain gimana kok baru ke dia? Iya. Saya lebih penting kok kayaknya. Oh iya benar. Oke. Apa kabar Korobet? Thank you loh sudah dateng di podcast. Baik, terima Bagus. kasih. Gimana bisnisnya lancar? Lancar. Justipnya banyak. Banyak ya kalau kita lihat di Ya, story puji Tuhan kan. lah ya. Wow. Puji Kalau Tuhan. lihat fotonya sih semua hijau. Wah, full. Ya tapi mejanya ukuran 1x1. Tapi enggak lah, kan, tapi wow. iya tapi lah oke banget lah, maksudnya bisnis itu lumayan lah sekarang udah bisa bayar cicilan. Lumayan lah ya. Ya kan Nice. mengganti Job yang MC hilang. yang sementara stop ya. Betul. Oke. Lina gimana Lina? Lagi masa begini? Ya, jadi rajin olahraga. Ya bagus ya, jadi membawa dampak positif ya. Tapi ya masih sambil usaha aja sih, kayak kita yang florist jual bunga-bunga gitu masih jalan. Jadi ya oke. Nah kita lah. mau ngobrol banyak nih kok sama Lina dari Pepper Sweet. Karena kan yang kita tahu nih Lina dari dekorator masih dibilang baru sekarang nih orang-orang mulai tahu Pepper Sweet. Ini Aku belum terkenal. lagi grow up banget. Betul. Terus kena corona. Tidak. Timis dulu. Jadi kita pengen tahu awal mulanya Lina terjun sebagai dekorator. Apakah memang dulu pendidikannya ke seni atau mungkin sebelumnya sempat terjun di dunia dekor juga? Iya. Gimana, Lina? Ini sayanya atau Pepper Sweet-nya nih? Linanya, Oh, maksudnya apakah hobi gitu ya dari dulu jadi sampai sekarang mau diseriusin? kalau aku sih memang dari sebelumnya suka banget bunga. Ratu bunga ini. Bunga bang, oh enggak. Wanita. Terlalu jujur. Enggak sih, maksudnya memang suka bunga, terus suka bantuin dekor di gereja juga dulu. Terus kuliahnya itu interior design, jadi emang agak-agak nyambung gitu Hubungan ya? sih. Terus tahun 2017 itu aku dikasih tahu kenalan, dikasih tahu temen, ini ada Pepper Sweet, dia lagi butuh desainer katanya. Terus jadi aku coba apply dan keterima. Nah pada saat itu head crew semuanya itu masih Cairin, tapi dia sekarang udah pindah ke Melbourne gitu. Jadi bentar, berarti Pepper Sweet ini dulu dipegang sama Cairin. Betul, Lina sebagai desainer. Nah, terus Sekarang kamu pemilik Syairin desainer. enggak sih. Gua enggak tahu. Tapi desainernya pindah ke Melbourne. Enggak, jadi Gitu kayak jadi desainer aja. Pindah ke Melbourne. Oh, enggak. enggak, jadi sekarang kayak partnership aja gitu. Oh. Cuman saya yang aktif, dia yang pasif gitu. Oke, karena dia ada di Melbourne gitu ya. Ya, Oke, betul. oke. Jadi awalnya gimana? Nah itu gimana ceritanya sampai dari awal jadi pertama kan jadi desainer, terus gimana sampai akhirnya bisa jadi partner nih gitu? Kan jarang gitu kok, maksudnya yang biasanya bekerja, terus ini langsung Ditarik gitu. Ditarik benar. Biasanya tuh dari office boy dulu, terus kan jadi pemilik kan, udah keren gitu. Wow, ini sinetron apa kok? Diceritain. Iya. Jadi sih ceritanya karena 2017 itu kan memang dulu tuh waktu Ci Airin ada jadi head crew itu, dia tuh memang
semuanya dia yang handle gitu. Oke. Jadi memang mungkin karena project udah mulai banyak, dia juga kesusahan, dia minta harus ada orang yang bantuin. Nah terus kebetulan ya mungkin hoki juga pas lagi saya masuk itu kita memang kayak satu visi gitu. Terus untuk satu desain untuk desainnya itu memang kayak satu style gitu. Jadi dia berharap apa yang saya ya kayaknya ini gitu. ternyata yang selama ini gue cari gitu kayak jahilin. This is the one. Oh enggak. Enggak sih. Maksudnya pokoknya kayaknya memang klop aja gitu. Terus udah jalan 2 tahun jadi sampai 2018 akhir. Ternyata 2019 itu dia memang harus ikut suaminya pindah ke Melbourne. Nah, terus dia kan kayak sayang banget nih masa dilepas gitu kayak ditutup gitu kan. Terus katanya Lin kamu yang pegang aja, terus saya takut. Takut tapi jalan. Maju lagi. Iya, cuman ya maksudnya kan sampai sekarang juga tiap hari masih suka chatting segala macam. Jadi untuk apapun yang keputusan yang kita ambil di Papersuit itu aku tetap approval Ciren juga gitu. Ya enak sih ya, berarti kan udah cocok gitu sama soalnya Cirennya. kita kan memang timnya memang gak terlalu gede, jadi udah kayak family aja gitu. Berapa orang sih anyway Papersuit ini? Intinya kayak owner dan foundernya lah gitu. Berdua. Jadi kamu dan Ci doang. Iya. Berdua gitu. Dan itu sebenarnya Papersuit sendiri dari tahun berapa sih? Papersuit itu dari 2015. Jadi dia join 2017 sampai ke sekarang gitu. Betul. Tapi cepet ya, kalau saya lihat kan ini dari 2017 ke sekarang. Kayaknya perkembangannya tuh cepet gitu. Enggak ada yang muji. Oh bukan pujian sih. Sorry. Enggak ada yang muji. Iya tapi emang cepet juga Mel, maksudnya bener gak sih? Gua aja nge-MC 2008 sampai sekarang gini-gini aja. MC Kondang Bandung ini. Gue emang pengen dipuji sebenernya. Oh iya, aduh. Dia merendah untuk ditinggikan biasanya. Oke, jadi kalau ngomong masalah background pendidikan sebenarnya rada nyambung juga Nyambung ya? karena kan tadi interior. Ci Airin juga arsitektur, jadi sebenarnya makanya kita nyambung mungkin karena bahasanya sama gitu. Terus kalau bikin kayak gambar memang cukup gambar teknik lah, bukan gambar sketsa asal-asal gitu. Jadi memang backgroundnya kan seni ya, jadi mempersiapkan desain dan sketsnya juga udah bagus gitu. Kalau boleh tahu itu Papersuit itu sebenarnya awalnya tuh memang sudah mulai jadi dekor buat wedding kah atau memang awalnya kan ada juga yang table decoration. Dulu malah waktu Ci Airin sendiri tuh dia sempat jadi IO dulu. Jadi dia tuh partnernya pindah ke Melbourne gitu. Ini pindah semua. Wah, pindah semua. Enggak. Jadi dia tuh awalnya dari Singapura waktu dia kerja sekolah dan kerja. Oke. Dia tuh katanya bosen banget di arsitek. Terus akhirnya dia diajakin terus masuk ke event organizer dan dia happy gitu. Nah, terus dari event organizer gitu dia lebih fokus ke dekor dan ternyata dia jauh lebih happy lagi. Jadi ditinggalkan saja. Dunianya benar. Iya, arsiteknya ditinggalin. Nah, terus dia harus pindah merit, dia pindah Bandung. Nah, dia coba bikin lagi kan, maksudnya kayak cabang yang dari Singapura itu. Cuman akhirnya nggak cabang, dia bikin sendiri deh gitu. Udah gitu terus udah coba di Bandung setelah IO itu mungkin dia kayak setahun 2 tahun udah gitu dia kayak this is not my passion. Dekor aja dia memang harus dijalani dulu ya baru dia tahu ini teh dunia dia bukan gitu. Mungkin dia tidak sesabar Cimeli. mengalami wah pusing-pusing gitu kayak terus dia jadinya kayak dia lebih suka styling weddingnya gitu kayaknya. Tapi memang dari awal tuh segmentasinya memang langsung ke dekorasi untuk wedding gitu. Iya betul. Tapi memang kita tuh dekornya jalan, tapi florisnya juga ada gitu. Florisnya juga ada. Oke. Nah, saya masuk coba ya kalau ini kan tadi ngobrolnya kurang lebih tentang Papersuit-nya. Kita mau ngobrol tentang Linanya nih. Sebagai sosok yang 3 tahun terakhir ini kan ya ada di balik Papersuit ya. Oke. Kalau Lina sendiri pertama kan setelah Ci Airin pindah ke Melbourne. Ya.
Lina pasti ada nih satu pertama kali handle event, handle sendiri. Iya. Gimana tuh perasaan? Karena pasti maksudnya untuk yang pertama kan pasti wajar lah, orang pasti grogi atau deg-degan atau gimana. Nah, Lina sendiri gimana nih setelah chip air? Yang pasti sih benar-benar nervous banget sih. Itu yang pertama kali nggak ada Airin itu di Maxis. Event pertama sendiri. Itu lumayan tegang juga soalnya si eventnya itu hari Minggu, hari Sabtunya ada event lain. Jadi harus kejar waktu ya. Udah deg-degan, udah gitu sempat hujan juga. Wah, udah campur-campurnya udah segala macam. Kalau udah hujan. Iya, outdoor pula gitu kan. Sih yang Cuman tapi puji Tuhan sih cukup lancar sih semuanya. Mungkin karena kan dari 2017 sampai 2018 udah handle juga kan. Terus kayak beberapa tuh kita kan suka ada sehari ada 2 atau 3 event juga dipecah. Jadi Airin di mana, saya di mana kayak gitu-gitu. Terus bolak-balik. Jadi udah cukup ada pengalaman lah, udah bekal. Jadi kalau sekarang Peppersuit ini sebenarnya satu hari itu bisa pegang berapa event? 20? Sebenarnya tergantung gede eventnya ya. Kayak misalnya kalau wedding yang besar gitu kita nggak akan ngambil event lagi. Jadi kita harus benar-benar fokus. Gitu. Soalnya kalau ya kayak Cimeli tau lah kalau tiap ada kerjasama pasti saya di situ kan. Ya karena selalu ada Lina gitu. Setiap event lagi rangkai bunga, lagi panas-panas, lagi manjat-manjat. Ini rata-rata misalnya nih weddingnya small to middle gitu. Small to middle itu bisa pegang berapa tuh? Biasa kalau small to middle tuh 2 dengan tambahan misalnya kayak ada sangjit gitu masih oke. Oh, berarti 2 sampai 3 kalau small to middle. Berarti kalau misalnya kalau eventnya gede 1. Yes, betul. Oh, iya. Lin, nih saya mau nanya lagi nih. Kalau selama ini ya, anggapan 3 tahun terakhir lah. Ya. Kan udah yang saya lihat kan banyak nih portofolio Peppersuit. Ya lumayan. Weddingnya udah makin banyak. Pernah nggak gitu ngerasa ada titik jenuhnya atau mungkin aduh ini kayaknya ya mungkin kalau kayak Airin kan 2 tahun dulu nih merasakan kerjaan terus ternyata bukan passionnya. Lina sempet nggak merasa itu gitu? Kalau merasa bukan passion sih enggak sih. Jadi maksudnya, memang udah nemu ya ini mah emang enjoy banget sih maksudnya happy banget gitu kalau misalnya udah ngegambar terus lihat realnya jadi tuh kayak bahagia gitu kayak kepuasan pribadi lah gitu. Terus apalagi kalau misalnya si klien-kliennya tuh happy gitu kan kayak oke, suka gitu kayak jadi kayak dalamnya tuh udah terbayar ya gitu. Jadi nggak pernah jenuh-jenuh gitu nggak pernah? Enggak. Yang bener. Wah, berarti gue berdosa ya. Mau jadi dekorator bapak. Apalagi mau jadi dekorator. Tiba-tiba loncat mengambil lahan saya. Gue gambarnya jelek serius. Jadi kalau sekarang ada komputer kok. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang dialamin sama lu sendiri secara personal ataupun Peppersuit sendiri nggak pernah yang namanya aduh gue jenuh nih ngerjain ini gitu, nggak ada ya? Mungkin bukan ke jenuh sih, mungkin lebih ke stres karena pas lagi deadline. Ngobrol sama klien tuh belum nemu gitu. Kita udah coba gambar ternyata dia kurang cocok kayak gitu. Nah, proses itunya mungkin memang agak stressful sih, tapi begitu suka udah sih happy gitu. Ya karena kan namanya dekorator tuh harus terus ada inovasi ya. Klien pengen apa juga mungkin perlu ditampung, direalisasikan nih. Iya betul. Terus dari mana sih Lin? Maksudnya ide-ide gitu kan kadang kepengen mulai klien. Mulai dibongkar dapurnya. Tidak. Sebentar lagi ketahuan. Kalau misalnya untuk ide-ide sih sebenarnya karena aku dari interior juga dan Ciren dari arsitektur, jadi kadang-kadang kita lihatnya malah kita searchingnya interior dan arsitektur gitu kadang-kadang, makanya mungkin stylenya agak beda kalau dari yang dekorator mungkin yang udah agak lama gitu ya, mungkin stylenya memang agak beda. Terus setelah kita lihat-lihat gitu biasanya mungkin nanti yang membedakan tuh kayak style bunganya kayak gitu-gitu karena si basic floristnya juga kan gitu. Jadi bukan asal tancap doang gitu. Bunganya harus ada kayak konsepnya gitu ya, mungkin nggak tahu ya terlihat atau enggak tapi menurut kita bunganya lebih berkonsep. Jadi itu sebenarnya jadi ciri khas Peppersuit gitu. Iya. Kalau misalnya ya pernah ngobrol-ngobrol lah sama kayak dekorator lainnya, terus kayak kelihatan kok kalau style kamu kelihatan dari mana ya,
ya touch-nya cewek banget katanya. Oh iya, Girly kelihatan. banget katanya gitu. Maksudnya Beda kayak sentuhan tangan laki dan ya, perempuan ya, gitu ya. ya. Soalnya kalau misal gimana? Tapi sejujurnya gue nggak ngerti sih. Tapi mungkin hanya cewek aja yang ngerti ya. Gue mah ngeliat dekornya dekor Oh, ya udah, aja dekor aja. gitu. Emang gue Darah seninya mungkin darah kurang. seninya. Oh, bapak gue kuli ya. Oh iya. Enggak, ya mungkin itu kan yang ngomong dekorator lagi kok. Oh, iya, 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 iya. Jadi mungkin dia bisa bedain gitu. Tapi kalau orang kayak awam gitu cuman oh ya udah dekor gitu. Ya cuma memang kalau dari testimoni klien, customer itu juga selalu bilang, oh kalau Peppersuit mah girly banget gitu, cewek banget. Ada touch-nya lah, iya ya. Mungkin lebih girly-nya tuh lebih kayak ke detailnya gitu lebih banyak. Jadi romantis gitu kayaknya ya kalau mungkin. untuk wedding romantis gitu. Ya, mungkin ya. Nah sekarang mau tanya tentang tentang customer lagi, tentang klien. Ada nggak klien yang bikin kamu secara personal ataupun Peppersuit yang pengen gua gitu? Ada nggak sih? Dan Maksudnya biasanya kan gini, kalau klien kan beda-beda ya penyampaiannya. sebut aja namanya nggak apa-apa. Wow. Di podcast ini boleh semuanya nggak? Tolong di-cut. Tolong. Maksudnya gimana Lina ngehadepin customer yang mungkin sulit pendekatannya gitu. Dan biasanya customer yang nyebelin tuh kayak apa sih sebenarnya? Jadi kan orang tahu ya kalau lu mau macam-macam sama Peppersuit, sentuh ini langsung ribut lu misalnya. Gitu. Gimana? Basically tuh mungkin yang menurut kita paling annoying. Jadi dia bawa foto dekor orang lain, suruh kita ngerjain persis sama gitu dengan harga yang udah pasti potong jauh gitu loh. Oh iya. Mungkin kayak mau ke si A tapi A tuh udah terkenal harganya minimal sekian gitu. Gua nggak sanggup, oke deh gua ke lu tapi desainnya kayak gini ya gitu. Terus kayak kalau buat kita sih kayak ini tuh tempat kita berkreasi gitu kan. Terus kayak this is our pride gitu. Kalau misalnya kita suruh niru yang lain tuh kayak tidak. Kayak kayaknya kalau lu mau persis kayak gitu lu kesana aja deh gitu kayaknya. Iya. Tapi kita boga duit bener kan? Iya kan nggak sanggup. Iya. Terus kan maksudnya ya tapi jangan memaksakan yang itu ke kita apalagi kalau style-nya kayak jauh gitu. Iya. Ya gimana pun juga kan pasti kayak contoh lah kalau gua kan bukan dekorator, tangan gua aja tremor nih ya. Misalnya gua kan bisa nyanyi. Kadang kalau misalnya kita punya lagu sendiri, punya warna lagu sendiri, misalnya gua suka lagu pop, Robert nyanyi lagunya keroncong ya, misalnya gitu. Stres kan? Kan kesel juga ya kadang-kadang udah sih panggil penyanyi keroncong aja deh gitu kan. Coba dong nyanyi dulu sedikit. Jangan ngajak ribut ya. Sedikit aja. Boleh loh, gitu. boleh loh. Jangan ngajak ribut. Biar ada materi. Udah. Yang jadi gua. Gak apa-apa kok. Gua digibahin. Sedikit aja. Cukup Meli, Esmeralda. Langsung. Aduh, ini jadi acara rumpi. Tapi emang itu jadi kayak sesuatu yang basic yang selalu bikin kita sebel nggak sih? Kayak seperti gini nggak yang lu rasain kayak jadikan seperti lu harus jadi kayak orang lain gitu. Iya. Dan kadang-kadang hasil karya lu sendiri jadi kayak nggak dihargain, bener nggak? Betul. Ya karena ini kan mirip si ini gitu. Ini juga kan gitu kan. Iya. Makanya kita juga kayak selalu kayak setiap klien tuh nggak pernah kita repeat desainnya. Jadi kita selalu custom. Kita selalu custom, kita nggak mau salah satu ciri khasnya dong. Nggak mau kayak mau yang kayak ini dong. Tapi kalaupun dia suka yang itu pasti kita tweak. Ada sedikit lah, maksudnya di bagian sini dan bagian sana kita tetap harus ganti, kayak nggak mungkin dong nanti di foto tuh kayak wedding sini dan wedding itu sama gitu. Tapi dekoratornya beda. Iya, terus kalau itu terus lupa bawa inisialnya beda. Iya. Waduh. Wah, saya digorok kok. Nggak, terus kan kayak di portfolio kita juga nggak ada bagusnya gitu kan, kayak kok ngulang-ngulang gitu di sana kayak sama gitu, kayak buat apa? Ya. Ya itu bagus sih, jadi kan ciri khasnya Peppersuit disesuaikan sama klien. Ya, kita konsep personalize setiap banget klien sih. juga kan beda-beda ya untuk wedding ya. Ya. Betul. Ayo diminum dulu ya. Oh iya. Aku udah lama nunggunya. Dari kemarin aku pengen minum, boleh ya? Udah diincar dari tadi. Nah ini kita dapat kopi Ari. Apa yang beda nih ada kopi hari curug ini? ya? Iya, ada curug. Kopi Wah. Ari. Kopi susu. Gula aren. Tambahin dong, ngomong apa?
lama-lama tutupin mukanya. Lu tau gue mana ya? Hah? Lu tau gue? Koko. Oke. Pertanyaan. Kan dari tahun 2015. 17. 17. 2015 kan Paper Sweet-nya tuh. Oh iya. 2017 kan lu joinnya. Iya. 2012 apa kok? 2012 apa? 2017. Oh 17 ya, maaf. Mana ada ini? Oh tuh. Salah dengar, maaf. Abis minum kopi. Gua cakar juga deh. Masih inget rasa kopi kok, maaf. Kan 2015 sampai 2020 lah. Ya, Paper ya. Sweet udah 5 tahun deh sekarang. Ya, betul. Selalu ada dong pasti yang pengen dikembangin, pengen ke arah Ah. mana, visi ke depannya apa gitu-gitu, kayak apa sih yang sekarang ini lagi pengen banget lu kembangin gitu, as a personal dan juga as a company gitu. Sebenarnya sih kalau secara personal aku pengen lebih explore lagi sih kayak sisi desainnya gitu. Jadi bener-bener yang mungkin bener-bener ujung ke ujung gitu. Kalau satu klien A dan klien B tuh bener-bener kayak completely different gitu. Terus kalau sekarang kan mungkin masih ada sedikit benang merah kayak gitu-gitu kan karena style kita kayak gitu. Mungkin kedepannya aku pengen bisa bener-bener yang kayak si A tuh karakternya misalnya kayak gini, dia tuh bakal dekornya harus yang sesuai dengan karakter dia gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi benar-benar kerasa gitu personalized untuk wedding dia tuh. Orang lain tuh kayaknya nggak pantas deh pakai yang kayak gini karena cuma dia yang bisa deh untuk pull off desain kayak gitu. Sungguh mulia. Keren. Kan goal ya gitu. Gak apa-apa kan mimpinya harus tinggi. Goalnya sih Tapi gitu. itu akan jadi satu nilai yang bagus sekali Iya. kan. Maksudnya itu value yang bagus sekali buat klien dong. Iya betul. Klien mana yang nggak suka mimpinya jadi kenyataan? betul. Iya kan. Terus kan memang hari penting orang tuh ya jangan di generalisasi lah kayak semua orang oh ya udahlah kayaknya suka deh kayak gini gitu kan. Benar. Kayak gitu sih basically. Kalau untuk dari Secara Paper corporate. Sweet-nya sih mungkin kalau misalnya semakin oke ke depannya mau rekrut semakin banyak orang ya buka pekerjaan juga ya untuk orang-orang sekitar ya biar Mulia ya. Buka Ini di lowongan belakang dia tuh pekerjaan. sebenarnya yayasan. Perekrutan. iya kan niatnya baik Iya, ya iya, gitu. iya. Tapi itu bagus Iya, banget. Nah, terus kita mau tanya nih. Kan namanya desain tuh setiap menit ya sebenarnya konsep tuh ide muncul. Terus apa namanya? Tadi yang Dina udah cerita dapat ide sharing sama Ci Edin gitu. Kalau Lina sendiri selama ini gini ya selama menjalani ini apa sih yang jadi semangatnya Lina supaya mau terus ngerjain desain, terus mau terus ngembangin Paper Sweet gitu. Terinspirasinya dari siapa? Apakah Yang memotivasi ya? gitu. Yang memotivasi itu komentar klien. Kamu tuh ya punya kebiasaan yang sangat lucu. Apa? Ya, aduh. Ketawa sebelum diminta. Aduh gimana? Aku tegang. Oh jadi oh iya bener ya, karena kan ada klien appreciate kamu gitu-gitu ya. Jadi Itu itu tuh- motivasi. Iya, jadi Untuk motivasi kedepannya. banget. Jadi kalau misalnya begitu ada klien yang kayak puas gitu, itu memotivasi. Oke, berarti next time tuh semua klien tuh harus sepuas dia atau lebih puas dari dia gitu. Makanya nggak boleh ada yang miss gitulah intinya. Tapi selama ini ngejalanin dekor, pekerjaan yang sekarang Lina jalani itu dari keluarga, dari pasangan dapat support dong. Support sih, walaupun kadang-kadang suka diomongin, kok nggak pulang-pulang sih? Ya karena kerjanya malam sih ya kalau dekorator kan. Gue gak berani komen. Ini gue Pulang. lagi sangat gibah laki lu. Sama kan? Iya maksudnya kayak pulang pasti kayak tengah malam gitu kan, terus subuh udah keluar lagi gitu udah. Iya, Cuman ya tapi enjoy sih ngerjainnya. Jadi kayak kalau nggak kayak gitu malah tegang gitu kayak ini bener nggak ya anak-anak ini oke nggak ya bunganya apa gimana gitu. Iya. Jadi karena Linanya juga senang, jadi ngejalanin pekerjaan walaupun sampai tengah malam juga tetap enjoy ya. Iya. Dan paling seneng kalau misalnya kita ngerjain apapun juga didukung, ya kan? Betul. Misalnya saya tuh sama, Oh, aku nih waduh. pengalaman pribadi Waduh, kalau cerita ya. Gimana, Didukung gimana? banget. Pulang MC tuh, nyampe rumah istriku udah tidur. Sangat didukung. Sesi curhat. Wah ini Ya udah. Lu mau gibahin gua lu.
Dia korek-korek aib sendiri nih. Suka istri Karena gua. saya mah mending nyanyi ya. Ya. Jadi Nah, bisa benar, Ci, tercurah gitu isi hati. Untuk jadi nggak Mengembalikan terlalu- citra Anda yang lebih baik. Udah. Gue mau tanya lagi boleh? Iya, boleh. Ini boleh nggak sih kalau kita ngomongin tentang masalah pandemi sekarang gitu, boleh ya? Boleh banget. Boleh. Ini kan pandemi nih, semua hold, semua postpone, Ending. semua Yes. bahkan stop. Stop seperti itu. Nah, untuk lu sendiri gimana yang dialami sama Peppersuit sendiri gimana? Kita tuh udah berarti kalau untuk klien wedding itu dari March, April. Ya? Oh, April. Maret itu kita masih bisa yang terakhir nggak kita dekor itu yang tanggal 28 Maret. Karena itu kan udah akhir banget Ya, dan ya. udah nggak yang boleh. 10 orang Udah nggak boleh. Ya, udah ya. cuma boleh 10 orang itu kan Ya, ya. yang tamunya. Jadi itu dia sih postpone ke nggak tahu kapan. Lihat sikon dulu. Nah, terus jadi April, Mei, Juni itu literally nggak ada wedding. Ya. Tapi thank God kita masih punya bunga. Jadi floris masih jalan. Terus Biasanya buat rangkaian bunga gitu pesanan. Biasanya buat apa acara apa itu? biasanya kayak untuk birthday kayak gitu-gitu sih, maksudnya kayak personal gitu lah, terus buket dan lain-lain jadi kayak ngerjain gitu. floris juga ya, Peppersuit ya. Gitu. Tapi kalau untuk dekorasi memang semua postpone. Yang mungkin bakal jalan itu Juli akhir atau Agustus. Yang mereka masih belum mau postpone. Ya, masih mau lihat masih sikon, nah. berani ya. Gitu. September nggak jadi. Gitu. Hey, Wah, kenceng banget sampai shock. Wah, tadi denger nangis. Tapi itu ini gak sih, maksudnya kan kalau ya namanya kita kan terbiasa untuk memproduksi sesuatu, Ya, mengkreasikan sesuatu, bener gak sih? Kayak Betul. lu kayak punya ide tapi tidak tertuang, Iya, lu betul. punya kreasi tapi nggak kejadian. Itu gimana sih rasanya lu sendiri? Aduh. Kayak ngeden tapi nggak jebol-jebol. Iya. Kayak udah bisu tapi nggak pecah gitu loh kok. Stres juga sih, cuman kayak tapi ya seluruh dunia juga mengalami kan. Jadi kayak kita ya udah deh, kita work with what we've got gitu. Jadi kita Billy nggak ngerti. Enak aja. Apa kau yang ngerti? Ada di sini keluarnya bahasa Indonesia. Jadi lu lakuin apa yang lu kerjain iya, aja. jadi gitu kita ya? ya adanya order untuk floris ya kita kerjain aja. Terus kayak kita juga sibuk jadi lebih ke maintenance semua properti kita sih. Jadi selama kita nggak ada job ini semua bunga tuh kita bersihin kayak gitu-gitu. Kok kalau perlu Iya dong, tolongin. celup-celupin bunga gitu, cuci. Wah, ya terus ya pokoknya kayak semua properti kita tuh kayak dicat ulang dan lain-lain kayak gitu. Bagus Jadi ya, tapi Which is jadi good dong. bagus iya banget. gitu kan, kalau biasanya tuh kayak tiap minggu udah keluar gitu kan kita agak susah Iya. maintenance kan. Iya, Terus kayak kalau sekarang tuh oke, kita bisa apa ya, ya udah kita maintenance lagi sama properti kita. Terus udah siap dengan face shield, terus masker dan disinfektan semua kita udah sedia sih, maksudnya untuk next. Jadi biar udah lebih aman. siap ya, maksudnya Betul. di Juli gitu, di Juli Betul. mulai wedding tuh udah ready. Iya, soalnya bukan aman untuk klien juga, tapi aman buat tim kita juga Kita gitu. juga, Betul, ya. Saya mau tanya lagi boleh? Boleh. Gue mau tanya lagi ya. Iya. Ya tapi jadi memang ada lu bikin sesuatu yang khusus nggak sih buat calon mempelai Oh, iya. ataupun klien-klien lu yang terpaksa nih di pandemi ini mengalami the new normal things, tau? Yes. Bener nggak? The new normal concept, bener nggak? Lu ada bikin sesuatu yang khusus nggak sih buat Konsep mereka baru. dari yang contoh nih kayak kemarin ada klien gua juga yang dari 1.500 orang tiba-tiba tinggal 70 orang, Yes. gitu kan? Itu kan sesuatu yang 70 muter aja kayak masih otak hebat ya. nggak sih gitu. Iya. Itu Untuk jadi kayak sekarang, ya. kalau ya gue kepikiran aja itu dekoratornya gila, dari kepala jadi kaki jadi kepala. Sesuatu yang megah banget terus tiba-tiba simple, ya. elegan, intimate bahasanya gitu Iya, kan. iya, intimate. Kalau bahasa kasarnya kan letik gitu kan. Bener kan? Tiny. Iya. Tapi maksudnya kalau kita personal sih, sebenarnya kita suka banget kerjain intimate wedding sih. Karena kan kita juga ada yang di Bali itu kan kita memang udah biasa ngerjain intimate wedding kan. Jadi kayak paling banyak tuh 100 tuh udah kali kayak ya. luar biasa banget, udah banyak banget gitu. Justru orang. bagus dong berarti dong. Iya, jadi sebenarnya kita nggak kaget sih kalau untuk harus ngedesain jadi intimate wedding gitu, karena kita udah cukup biasa.
Jadi cukup happy aja sih, cuman ya mungkin karena kliennya yang berharap big wedding gitu kan, terus tiba-tiba harus small banget, makanya banyak yang pending juga kan, karena mereka tetap pengen big wedding. Tetap big wedding. Jadi Mungkin postpone pesan tahun depan. sponsor kali ya, kayak papa mamanya kan kayak harus ngundang si A B C D E, wah gitu. Karena kan banyak kan tamunya Tapi tamu orang papa tua. mama ya. Tapi kita udah ada paket sih, kayak paket untuk intimate wedding itu nanti holy matrimony atau akad kita udah ready. adjust juga ya, Betul. menyesuaikan lagi ya sama perluan Udah dengan pasar. udah dengan Dengar-dengar kalau misalnya pakai paket akadnya dia tuh free MC. wah Sejuta. bisa bisa diatur bisa diatur. Ini kenapa gue jadi jualan ya? Mungkin karena pengaruh pandemi gak punya duit. Mungkin nanti kita bikin paket bertiga ini ya. Wedding Itulah tujuan dari podcast wedding ini. tuh tambah dekor. Udah beres kan sebenarnya. Basically kan itu kan. Iya. Yuk silakan. Ya ini jadi sempat kepikir aja nih. Dulu saya pertama kali ketemu Lina itu waktu Lina jadi tamu weddingan pengantin saya. Iya betul. Jadi yang saya tahu nih, Tamu ya kan? weddingan lu? Ya, jadi Pas lagi nikah Mas Uki? klien gua Oh. jadi Fever lagi job, terus ada teman-temannya pengantin mau kasih acara buat pengantin. Koordinatornya Lina, terus jadi sama teman-teman choir tuh mereka mau bikin surprise flash mob. Waktu itu kan lagi In banget deh pokoknya. booming banget ya yang namanya flash mob gitu. Yes. Di setiap wedding ada Yes. Lina koordinatornya. Oke, terus udah mulai Terus Bukan dia nari? koordinator sih Ci. Kenapa? Terus dia nari? Ya Wow, Lina. Koreografer sebenarnya. tuh koreografer pula. Nah terus jadi Lina sama teman-temannya udah koordinir, mereka perform di weddingan waktu itu di BCC. Tamunya banyak banget, terus Yang ada juga banyak kan ya Ci? yang ngedance banyak. Jadi kan kita benar-benar harus bikin pagar ya supaya nggak nabrak-nabrak tamu. Nah yang pengen saya ceritain tuh waktu itu momen saya ketemu Lina. Kan takut. Dia mau nangis nih kayaknya. Ini troublemaker katanya. Aku tuh udah kuat lagi. Serem, so far sejauh itu masih aman ya, masih smooth, udah Belum beres. gila. Terus karena tamunya kan banyak banget, Iya. terus masalah biasa yang Foto. jadi tantangan tuh kalau di weddingan besar kan sesi foto. Ya. Ini teman-teman banyak banget ini yang Iya. mau foto, keluarga, relasi orang tua juga waktu itu banyak. Iya. Udah kita iya, atur satu banyak banget. persatu dan waktu itu Lina muncul di depan saya pada saat lagi ngatur-ngatur foto. Ci, saya mau foto ya. Oh ya Ci, sabar sebentar ini dulu ya. Itu teh Ci, ada backgroundnya Ci. Jadi ya Alah, lu udah gak usah ngeleh. Udah kita nggak Pokoknya punya banyak emang waktu. galak. Biar dia aja. momen paling berkesan pertama kali tahu Lina. Iya saya bilang iya sebentar ini karena giliran ini dulu. Cici tunggu sebentar, gue panggil dia Cici waktu itu. Cici tunggu sebentar di sini ya. Ya kalau nggak bisa sekarang saya pulang aja. Ya udah. Terus kan gue jadi ngerasanya ini kalau sampai mereka nggak foto kan nih teman-teman ya Wajar, udah kasih surprise buat pengantin gitu. oh my god, bahkan aku sudah lupa. Aibku keluar. Wow. Terus udah selesai foto. Ya, Aci rempong gitu. Enggak, maksudnya itu momen yang paling Minum dulu. bikin kaget karena awalnya kan dance, happy, terus tiba-tiba dia marah-marah di depan gua ya. Terus beberapa waktu ke depan dia ngontek gua, Ci aku mau marry. Kayaknya dia lupa kejadian itu. Udah marahin gua. Enggak. Waktu itu dia ngontek dulu karena ini wewe mesti dimarah-marahin nih. Walaupun gua marah dia tetap sabar. Gak Ci itu teh di belakang gua teh udah ada 20-30 orang Iya, ya. banyak bisa memang. Terus teh nyuruh gue yang maju. Terus saya semua tuh cepetan, gue teh udah mau pulang, cepetan bilangin. Iya lu ngomong sendiri. Enggak lu aja yang ngomong, lu aja cepetan gitu kan jadi teh. Ih, rungsing gitu. Tapi jadi Maaf kayak jadi ya kalau saya lihat tuh jadi kayak satu flow ya. Kayak memang dipertemukannya nggak sengaja, tapi ya saya yakin Tuhan udah mempertemukan, udah merancang itu. Memang sengaja dari sini. Klien galak ieu cenah. Dan sekarang ketemunya sebagai partner vendor gitu. Itu sih yang saya menarik dari Lina gitu. Tapi rame ya Mel kayak ngobrol-ngobrol tentang
history dari Peppersuitnya sendiri. Jadi History kita Koko. kalau jangan Atau Aku mah nyanyian historinya Koko. perih. Oh. Nyanyi we angger. Aku udah CS sama gitu, Cici. biar tercurah kok Tapi isi basically gue hatinya sendiri ya. juga gue blast gitu dari lo gitu. Gue blast juga. Jadi kayak kok ada ya sampai sekarang juga zaman sekarang yang vendor dekorasi yang masih tetap mau mikirin mimpi dari kliennya, atau enggak? Itu kan jadi mimpi lo juga, atau enggak? Dan itu tuh sebenarnya bagus banget kan. Wah. Tapi gue juga tahu pasti challenge-nya besar banget. Ya, Waktu pasti. lah, Budget. produksi lah, Kan apa nyubuh terus nyubuh kan. lah. Iya, Ada iya, orang iya. pengen bikin gedung tapi dananya gubuk lah. Kan ada kan. Banyak kan. Jujur banget nih Bapak. Iya nggak gubuk banget lah kok. Ya. Nih, Lin tadi kan lu udah bilang bahwa selama ngejalanin pekerjaan ini lu happy, Ya, ya. enjoy. Terus mungkin yang saya pengen Dina share tuh buat teman-teman yang lagi nonton dan di luar sana yang dunia seninya mereka suka, terus udah pengen menseriusi bidang seni gitu. Kira-kira dari Lina sendiri ada pesan Tips and enggak gitu. Jadi ya apakah memang ini ternyata dunia seni itu memang menghasilkan dan bisa Yes. membuat seseorang jadi besar hidup gitu ya. Iya. Basically sih kalau misalnya mereka basicnya kayak sekolah art gitu, Iya. mereka sudah tahu. Gimana, Mereka akan Bapak? sudah tahu semua resiko, semua begadang-begadang. Tantangannya untuk jadi pekerja Ya, seni gitu. tantangannya pasti udah ada. Walaupun mungkin nanti skupnya kalau di dekor itu jadi lebih besar karena bukan ke klien pengantinnya aja tapi ke keluarga. Karena kita sempet sih kayak oh dia kliennya pengennya bunganya putih semua. Tiba-tiba ada sabda ibunda emak gitu kan. Harus merah gitu kan. Kan Ya biasa kan bentrok ya. ya kayak gitu. Nah, itu memang jadi kayak challenge juga sih, kayak gimana desainnya awal tuh bunganya kayak putih semua, terus tiba-tiba harus ada merah, terus merahnya tuh yang benar-benar merah Iya, banget gitu, kayak cabe gitu, even Merah bukan Cina, burgundy. ya kan? Iya kan? Oriental gitu. Iya, oriental banget gitu kan, yang kayak gitu. Terus gimana caranya biar tetap bagus kayak gitu gitu. Terus mungkin kayak mereka memang harus lebih ngasah kayak personal skill untuk menghadapi klien-klien gitu. Terus harus mau mencoba sih pertamanya. Mungkin harus berani dulu untuk melangkah kayak oke nih sekarang gue bukan siapa-siapa nih, gue pengen dekor gimana ya, magang dulu kah, mungkin bisa ke dekor-dekor yang sudah ada, atau misalnya ya udah deh cobain kayak table setting dulu, kayak gitu kan, dari Iya, yang kecil-kecil iya. tapi pasti nanti kalau dijalanin terus bisa semakin oke sih. Ya mantep, pokoknya harus berani Jalan mencoba aja dulu ya, dulu. berani melangkah. Harus dicoba dulu, ya. betul. Terus mengasah skill juga, mau belajar terus. Betul. Oke, mantep banget ya. Robert, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mukanya kayaknya penuh pertanyaan gitu. Shock baru kesetrum. Gue kesetrum karena gue ini kebanyakan gibah. Enggak, tapi ya gue cuma mau ngomong aja, gue ngobrol sama lu berdua juga hari ini, gue terberkati sekali sih buat gue sendiri ya. Wah, gitu, bener terima loh. kasih loh. Bener. Ternyata Kita juga terhibur ya. di balik omelan tamu yang mau foto itu ada cerita di belakangnya. Betul. Benar kan? Ya. Ternyata tamu yang mau foto juga, tamu yang ngomel itu juga mau jadi kliennya. Betul. Bagus iya. juga. Ya sebenarnya yang tadi saya ceritain tuh Mm. benang merahnya. Ya. Maksudnya ya bahwa pertemuan kita dengan orang lain yang tadi Lina cerita, Lina ketemu Ci Airin ternyata membawa dia ke posisi sekarang. Betul. Saya ketemu dia ternyata nggak cuman sebatas tamu ketemu WO-nya, terus Tamu ternyata Tuhan mempertemukan kita sebagai WO dan bride-nya, dan sekarang kita ketemu malah sebagai partner kerja gitu. Ternyata memang tidak ada yang kebetulan gitu untuk Betul, sebuah betul. perjalanan hidup. Luar biasa. Hari ini gue mendengarkan Meli ngehasilin satu quotes yang lumayan bagus. Luar biasa. Lihat Bapak. Ya tinggal ditutup dengan nyanyian dari Koko. Anger weh nyanyian. Kok tutupnya lagu? Gua apa? Bosan gitu dadah doang. Kalau gitar dan masih ulang akapela. Kita gini-gini. Naon. Udah tutup cerita cinta aja. Tutup. Aduh teman-teman, capek.
banyak banget yang kita obrolin hari ini, nilai-nilai positif dari Lina, dari Korobet juga ternyata banyak. Gak ada yang positif dari gue. Lu jangan pakai bahasa basi. Ini yang positif, gue yang jelek. Udah terusin. Kok kalau nggak ada yang jelek saya nggak kelihatan positif kok. Oh jadi itu maksud gue diajakin. Biar Makasih. kelihatan mana ya. Perbandingan. Jadi udah jelas teman-teman siapa yang masuk surga, masuk neraka siapa. Agak-agak Menghibur sekali dari obrolan hari ini ya. Saya berterima kasih banget buat Lina udah Sama-sama. share. Buat Korobet udah hahihi, pokoknya happy banget lah hari ini, banyak cerita ya. Terima kasih ya sudah diundang. Aku yang bukan siapa-siapa ini. Merendah untuk ditinggikan. Iya. Saya belajar dari Korobet. Iya. Saya belajar dari anaknya Meli ya. Udah lah ya. Ayo Mel. Oke teman-teman, sekian dulu podcast kita hari ini. Kita udah ngobrol banyak nih sama Korobet sama Lina juga. Thank you Korobet sudah hadir dan nemenin. Buat Lina, thank you untuk informasi cerita di balik kesuksesannya. Sama-sama, terima Kita kasih. akan ketemu lagi di next podcast. Tetap saksiin podcast Favifu, Favor Fine Vendor for you. Bye-bye.